Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 26 Desember 2021 demikian. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 26 Desember, dilaksanakan onsite di gereja pukul 7 dan 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Kebaktian Syukur Tahun Baru 2022. Kebaktian Syukur Tahun Baru dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 7 dan 9 di gereja. Kebaktian akan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. 1. Diperuntukkan bagi yang telah menerima vaksin. 2. Memakai masker dari rumah. 3. Mengingat kapasitas ruangan maksimal hanya 60 orang setiap jam kebaktiannya, sudah termasuk petugas, maka dimohon Bapak, Ibu, Saudara datang lebih awal agar mendapat tempat duduk di dalam gereja. Jika tempat duduk di dalam gereja sudah penuh, maka disediakan tempat duduk di samping gereja. Mohon kehadiran saudara dengan menggunakan pakaian nuansa merah. 3. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dilaksanakan minggu depan, 2 Januari 2022, pukul 7 dan 9 di gereja, dilayani oleh Pendeta Supatmo. Saudara yang sudah baptis anak, baptis dewasa dan sidi, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus, dimohon untuk mempersiapkan diri. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Tabuh Gendang yang diambil dari Kidung Jemaat 292 bait pertama dan ketiga. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian terakhir
tahun 2021 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara dunia ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kehadiran, karya, dan pengampunan Kristus melalui 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa telah kami terima dalam kehidupan kami. Engkau setia di dalam menghapus dan mengampuni segala dosa-dosa kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu melegakan kami, pengampunan-Mu mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, agar pengampunan-Mu itu sungguh-sungguh kami alami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kelegaan
dan pembaruan hidup, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, saudara, mari dengan sukacita kita menerima berita anugerah. Saat ini akan saya baca dari Mazmur pasal 16 ayat 11. Demikian, saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami mempunyai kerinduan untuk senantiasa berjumpa, untuk senantiasa berbincang-bincang, untuk senantiasa curhat kepada Tuhan Yesus, khususnya di dalam doa-doa kami, sehingga kami sungguh mengalami sukacita, mengalami kelegaan, dan kehidupan kami pun juga dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami rindu, ya Tuhan,
Kami pun senantiasa dikuatkan, dituntun, dan dibimbing oleh firman atau kehendak Tuhan. Sehingga saat ini kami rindu mampu membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya kami mampu membaca, mampu merenungkan dan menemukan kehendak Tuhan. Dan kami pun mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 35. Demikian saudara. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Nya Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, menanti merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Apalagi menanti dalam waktu yang lama. Dan di dalam penantian itu tidak ada tanda-tanda sesuatu yang kita nantikan itu bakal terwujud dengan segera. Bahkan ketika penantian itu tidak kunjung tiba, maka membuat kita pesimis, membuat kita merasa ingin berhenti di dalam menanti sesuatu itu. Bacaan kita hari ini menceritakan Simeon yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Ia nampaknya telah menanti sangat lama, sampai dikatakan usia Simeon usur dan tinggal menunggu ajal menjemput dirinya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Simeon melewati masa-masa penantian panjang itu, tetapi dia tetap setia dan tetap percaya bahwa ia
akan berjumpa dengan seorang Mesias? Paling tidak saudara, ada dua hal yang membuat Simeon ini sungguh-sungguh mampu menanti dengan setia. Yang pertama saudara, Simeon seorang yang tekun dalam memahami firman Tuhan dan setia berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dengan tekun membaca firman Tuhan membuat ia semakin menemukan dan dikuatkan akan kehendak Tuhan. Dengan setia berdoa membuat ia semakin dekat dan semakin percaya dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam dirinya. Sehingga saudara, ketika Simeon tekun membaca firman Tuhan dan setia berdoa, membuat dia tidak goyah terhadap keyakinannya akan bertemu dengan seorang Mesias. Kemudian yang kedua saudara, Simeon memiliki 3 sifat yang baik di dalam menanti berjumpa dengan Mesias. Alkitab mengatakan saudara, ia seorang yang benar dan saleh, dan ia pun juga seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, seorang benar adalah seorang menunjukkan ketaatan terhadap firman dan kehendak Allah. Ia tahu firman dan kehendak Allah dan melakukannya, sehingga perkataan, perbuatan, dan seluruh kehidupannya benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang yang saleh ialah seorang menunjukkan kehidupan yang baik kepada orang lain, mengasihi, dekat, dan menjadi teladan yang baik bagi orang sekitarnya. Sehingga Simeon mampu berteman, mampu menguatkan dan saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Seorang yang Roh Kudus artinya Simeon seorang yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Hidupnya semata-mata hanya untuk mengikuti dan menuruti apa yang diminta Tuhan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus yang ia alami setiap hari di dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, 2 hal tadi membuat Simeon setia menanti berjumpa dengan Mesias, walaupun merupakan penantian yang sangat panjang, banyak hambatan ia alami. Karena kesetiaannya, kegigihannya itulah membuat Simeon sungguh-sungguh berjumpa dan bisa dekat dengan Sang Mesias itu. Perjumpaan dengan Mesias membuat dia bersuka cita. Perjumpaan dengan Mesias sangat melegakan hidupnya. Masa penantian yang sangat panjang yang sudah dia lewati tidak sia-sia. Dia benar-benar berjumpa dengan Sang Mesias itu. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon tidak hanya mengalami kelegaan, tetapi ia juga mengalami kelegaan jiwanya, dan ia siap menghadap Tuhan, meninggalkan dunia dengan damai dan sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, agar kita setia dalam menantikan perbaikan keadaan hidup kita, dan kita sungguh-sungguh dimampukan mewujudkan harapan-harapan kita dengan baik, mari kita menghadiri Simeon. Di sepanjang kehidupan kita, mari kita tetap dekat dengan Tuhan dengan cara mencari, melakukan kehendak Tuhan, dengan cara setia berdoa kepadanya. Mari kita juga mengembangkan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mendasari
mewarnai kehidupan kita dengan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita juga mengembangkan hidup saleh, senantiasa berbuat baik kepada orang lain, dekat dengan orang lain, mau menguatkan dan mendampingi orang-orang sekitar kita. Dan mari saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bersedia melangkah sesuai dengan arahan dan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika hal-hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka perjumpaan kita dengan Tuhan, baik dalam firman Tuhan, di dalam doa-doa kita, dan perjumpaan dengan orang-orang sekitar kita, membuat kita lega, dan kita dikuatkan, dimampukan menjalani dan menghadapi perjalanan kehidupan kita dengan baik, bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan mengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh berada di minggu terakhir tahun 2021 ini Tuhan. Kami telah berharap di tahun 2022 nanti kami tetap merasakan cinta kasih, pendampingan, kekuatan, dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan baik, dan kami pun juga boleh menjalani tahun 2022 dengan baik, tetap bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah keadaan semakin membaik, tidak ada lonjakan orang yang terpapar corona, tidak ada bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Kami rindu tetap hidup dalam lindungan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah tetap dimampukan Tuhan untuk melayani dengan kegiatan-kegiatan yang terdiadakan, baik onsite maupun online, sehingga kehadiran gereja Tuhan boleh memberkati, menguatkan jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Berkati pula Tuhan, khususnya GKI Gondomono, di dalam melayani umat yang Kau percayakan untuk kami layani di GKI Gondomono ini. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Biarlah yang bergumul Tuhan dampingi, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga jemaat GKI Gondomono khususnya boleh hidup tercukupi, boleh hidup di dalam kerukunan, boleh hidup di dalam cinta kasih. Kami rindu ya Tuhan, biarlah melalui keluarga-keluarga jemaat GKI Gondomono, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin.
Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarik 29 ayat 14, demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa, segala karunia yang baik itu datangnya daripadamu. Engkau memberikan dengan kelimpahan dengan tidak menolak atau mencela seorang pun juga. Kiranya persembahan kami ini dapat mendukung pekabaran Injil-Mu, sehingga banyak orang menjadi percaya kepadamu dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Amin. Dan kemana juga
dengan kasih Tuhan, mari kita mempunyai kerinduan yang lebih lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus agar mengalami kelegaan demi kelegaan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.